4,5 tahun berjuang melawan GERD dan bisa sembuh. Ya, saya bisa makan apa aja, saya bisa minum apa aja. Ya, buktinya makan pedas bisa, minum kopi bisa, merokok bisa. Halo, nama saya Tutus. Saya umur 40 tahun. Saya adalah seorang GERD survivor ya. Saya bukan ahli kesehatan, saya juga bukan praktisi kesehatan ya, tapi saya adalah pejuang GERD, yang dimana dalam pembahasan saya kali ini itu berdasarkan apa yang saya alami, bukan orang lain alami, atau berdasarkan referensi, atau berdasarkan literasi yang bisa kalian dapatkan di mana aja gitu. Dari itu simak videonya sampai selesai. Nah teman-teman, bagi yang memang belum tahu nih, atau hanya sekedar tahu, atau yang sudah tahu tentang apa itu GERD, oke, saya jelasin. GERD adalah, kalau menurut kedokteran, panjangannya itu gastroesophageal reflux disease ya, correct me if I'm wrong. Itu gejala ya, gejala sakit kronis ya. Kenapa dikatakan kronis ya? Karena nggak sebentar gitu sembuhnya, lama. Jadi itu gejala sakit kronis yang dimana itu asam lambung itu naik ke kerongkongan ya. Ini kan gejala-gejala abnormal nih daripada organ kita, naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan ya rasa nyeri di dada, kemudian di daerah sini nih ulu hati jadi sakit, kadang tuh nggak enak, perut kembung, dan di mulut tuh terasa asam bahkan pahit. Nah tapi itu tadi kan menurut kesehatan atau berdasarkan referensi yang bisa kalian dapatkan di internet gitu ya. Menurut pengalaman saya, GERD ya itu adalah kondisi abnormal dari organ pencernaan kita. Organ pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan ya kan, sini les ya, lower esophageal sphincter ya di sini, correct me if I'm wrong ya. Kemudian lambung, kemudian di sini ada usus kecil 12 jari lah, usus halus dan lain-lain ya. Nah ini ada kejadian yang tidak normal di organ pencernaan kita, sehingga apa? Nih aku kasih gambaran yang sederhana nih. Ketika kita mulai makan atau minum ya, itu mestinya ini organ kita tuh sudah bisa berjalan secara otomatis. Mulut makan makanan nih, kemudian kita mengunyah. Nah ini semua ini sudah menyiapkan, mulai dari pengosongan lambung ya kan, udah disiapin semua tuh. Nanti kan ketika makanan itu kita kunyah, kita telan, kerongkongan ini secara otomatis kan otot-ototnya akan membawa makanan menuju ke lambung ya kan. Ini otomatis ketika makanan sudah di lambung, nah itu kan disemprotkan asam lambung. Nah di situ tuh itu semuanya harusnya bekerja secara otomatis. Tapi GERD ini adalah nggak normal. Kasar gini, masuk ke kerongkongan, bahkan saya pernah ngalamin ini. Jadi makan itu nyangkut, coba di sini tuh rasanya nyangkut, nggak mau ke bawah, nggak mau ke lambung. Ya ketika sudah masuk lambung juga, semprotan asam lambungnya itu berlebihan. Nah ini dibuktikan dengan apa? Yaitu waktu saya di endoskopis, itu asam lambungnya banyak, cairan kuning itu banyak. Nah itu, jadi pada nggak bener semua gitu loh. Sampai dengan harusnya itu dalam beberapa ya, saya nggak tahu ya, siklus pencernaan ya, itu kan harus segera ke bawah gitu ya, menuju ke proses selanjutnya ya di usus 12 jari dan usus-usus yang lain ya kan. Nah ini nggak jalan, saya itu sempat ya 5 hari nggak bisa buang air besar. Iya bener. Nah itu menurut saya adalah GERD, itu adalah ketidaknormalan dari fungsi organ-organ kita, organ pencernaan terutama. Oke, gejalanya apa sih kalau kita terkena GERD? Nah, kalau berdasarkan referensi, literasi, gejala GERD ya biasa lah ya, kalau kita tuh asam lambung naik gitu kan, heartburn, kemudian kembung, nyeri dada, nyeri ulu hati, kadang sesak nafas, lemah. Nah itu tuh bawaan-bawaan GERD ya. Itu
gejala-gejala yang umum seperti itu, keringat dingin, bahkan kita tuh sampai paranoid ya, dikira jantung ya kan. Di sini langsung dilarikan ke rumah sakit ya kan, dipasang EKG, dicek ternyata oh bukan jantung Pak, ternyata asam lambung yang naik. Nah itu gejala-gejala umumnya tuh ya, itu. Suka duka GERD. Nah, ini nih suka duka GERD. Sukanya itu ya yang pasti adalah mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya ketika kita sakit ya mungkin kalau sakit-sakit yang lain kayak sakit flu, ya ini pengalaman saya ya mengingat Tuhannya tuh biasa gitu. Tapi ketika sakit ini asli, sumpah asli, itu bener-bener waktu saya dirawat kesekian kalinya di rumah sakit, itu bener-bener kita dibuat bersimpuh gitu. Karena saat itu kan dicoba semua nih, dari gejala-gejala yang ada tuh dokter-dokter tuh nyoba, maksudnya diinjeksi obat ini, obat itu, obat ini, obat itu, kemudian ada juga efek samping. Saya lemah. Dibawa sholat aja, ketika saya bangun dari sujud ke berdiri itu langsung terbopoh dan jatuh. Itu terjadi, dan saat itu saya langsung manggil suster, datang dokter jaga, disuruhnya Bapak jangan sholat seperti biasa dulu, Bapak sholatnya sambil duduk. Itu setelah dokter dan suster itu pergi meninggalkan kamar saya langsung berdoa dan bersimpuh, ya Allah, seperti inikah gitu ya, dan sakit ini gitu, bener-bener kayak gimana ya, kayak dunia itu mau berakhir beneran. Itu nangis, senangis-nangis. Itu baru ingat mati dan takut mati. Itu bener, itu terjadi dalam kehidupan saya. Nah kemudian sukanya lagi ya, ini banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah ini pada saat saya sakit ya, keluarga saya, istri, anak-anak saya banyak ada waktu untuk mereka. Yang dulunya saya sibuk kerja, saya ini kan kerjanya terpisah ya, saya kerja di Jakarta ya kan, anak istri saya ada di Serang gitu kan. Yang dulu itu memang waktu untuk berkumpul itu 1 minggu sekali. Nah saat sakit itu ya almost every day banyak waktu untuk keluarga. Jadi kayak gimana ya, kayak disuruh kembali gitu ya. Mungkin dulu saya banyak ngorbanin waktu untuk mereka, saya disuruh kembali nih, ayo, nah waktu untuk keluarga nih, ya saya ambil hikmahnya di situ. Jadi ya sukanya di situ, jadi banyak waktu untuk anak dan istri saya. Yang ketiga, nah ini efisiensi biaya. Jelas ya, ketika emang saya sakit dan pasca sakit juga yang rawat jalan. Karena kan sakit ini saya alami 4 tahun setengah. 4 tahun setengah loh, bukan waktu yang cepat. Itu banyak terjadi efisiensi biaya. Yang dulunya saya nongkrong, yang dulunya saya ngerokok, yang dulunya saya makan ini, makan itu, sekarang nggak bisa waktu itu. Makan ini nggak bisa, makan kembung, minum ini kembung, ini aduh nggak bisa. Akhirnya apa? Hemat. Jadi ya nggak banyak biaya dan alhamdulillah bisa nabung. Sukanya di situ. Dukanya, nah ini dukanya fisik nih. Jadi saya bagi itu ada duka fisik dan duka non fisik. Duka fisik, badan lemah, letih, lesu. Itu ampun, badan ini rasanya lemah, letih, lesu gitu. Saya kan bekerja, jadi pasca dirawat saya bisa rawat jalan gitu kan. Saya berkantor, bekerja itu lemah, mikir pun susah. Jadi mau apa-apa juga cepet capek, naik tangga nggak kuat. Kadang itu beneran, naik tangga nggak kuat, langsung duk, wih mati nih. Itu badan lemah, letih, lesu ya. Yang kedua, berat badan menurun drastis. Bayangin, saya itu almost 4,5 tahun berat badan turun 35 kilo. Dulu badan saya nggak segini, lebih kurus lagi. Jadi setiap bulannya ada penurunan berat badan saya. Ya bayangin ya, saya nggak bisa makan tuh, konteksnya kayak makan itu sedikit, bahkan hanya 1 sendok nasi sama lauk, habis itu udah perut itu kembung.
mau dikasih makan kan tadi kan saya bilang gejala itu ini loh, nggak bisa, kadang suka nyangkut di sini. Astaga, itu benar-benar the most strangest sickness yang pernah saya alami. Itu benar, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, kurang minum bahkan. Akhirnya badan saya makin bulan makin turun berat badannya, kurus gitu. Nanti kalau emang ada fotonya saya cari ya. Jadi sorry mungkin saya nggak banyak bisa menghadirkan dokumentasi karena saya pada saat saya sakit itu benar-benar kayak mau apa namanya, mau mendokumentasikan diri saya itu nggak sempat gitu sih. Ini nggak sempat. Yang ketiga, nah ini osteoartritis. Ini saya benar-benar saat itu didiagnosis osteoartritis. Kenapa? Ya karena nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nih saya ambil analisa saya, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Itu membuat ya penyerapan daripada gizi-gizi yang harus saya serap itu nggak ada. Akhirnya apa nih? Di sendi-sendi ini dulu ini sempat dapat terapi di sini karena waktu itu di ronsen sendi sini sama kaki dengkul itu sakit di ini kretek ampun, sumpah Allah, ampun sakit banget. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai balik lagi. Kemudian di dengkul di persendian kaki ini juga sama kretek gitu. Padahal umur saya saat itu baru 36-37 sudah osteoartritis. Jadi naik tangga itu sakit, turun tangga juga ya sakit. Jarak jalan aja ya kadang ya linu-linu gitu. Itu terjadi dalam sakit GERD ini gitu. Wah, Insya Allah luar biasa, amazing. Yang keempat, gigi keropos. Gigi saya itu mulai banyak tanggal ya, 4 tahun saya berjuang itu gampang patah gitu. Gigi keropos nih gitu. Ya karena mungkin kurang zat besi, zat kalsium dan lain-lainnya. Karena memang saya nggak bisa banyak mengkonsumsi apa-apa. Buah juga enggak gitu kan, enggak gitu loh. Jadi karena pada saat itu tuh takut kembung, takut terjadi nggak enak gitu kan, kita jadi parno sendiri itu terjadi. Nah itu gigi saya mulai tanggal, mulai bolong, akhirnya ya jangan sampai ompong. Nah alhamdulillah sekarang ya bisa lebih baik karena saya sudah bisa mengkonsumsi yang mengandung zat besi, kalsium dan lain-lain. Alhamdulillah ya gigi saya masih bisa bertahan gitu walaupun sudah banyak yang keropos. Dan 5, rambut mulai menipis. Tuh, kebotakan, benar itu terjadi. Itu tadi karena asupan gizinya yang nggak cukup, badan mulai kurus, ya kan ini jadi ya gigi keropos, osteoartritis, kepala mulai menipis, rambutnya gitu maksudnya, bukan kepala, rambutnya mulai menipis. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya ya sekarang cuma bisa cukurnya botak-botak aja gitu, karena emang rambutnya tipis sudah gitu. Pada membotak pada sendiri. Akhirnya terjadi. Oke. Duka non fisik, mental. Ini ya itu yang paling banget saya rasakan. Yang pertama nih, paranoid, takut, khawatir, cemas gitu. Kenapa? Aduh, mau gerak dikit ke sini, mau gerak dikit ke sana, takut kambuh, takut ngeletak, takut nggak kuat. Akhirnya kebanyakan saya emang nggak gerak kemana-mana. Ya hanya di rumah. Pada saat memang saya terpaksa harus berkantor, saya harus bekerja, ya hanya di situ aja siklusnya saya. Gitu. Ya berkantor ya di ruangan aja, paling gerak sedikit ke kantin ketika makan siang atau ke masjid. Bahkan ke masjid pun kadang nggak kuat. Akhirnya cuma sholat di ruangan, kemudian kerja, terus balik lagi ke rumah. Di rumah juga ya cuma nggak banyak aktivitas gitu ya. Nyuci motor nggak bisa. Nyuci motornya harus banyak gerakan gitu. Lelah itu nggak bisa, duduk-dudukan. Gitu. Nah itu tuh paranoid. Kemudian juga mau kemana-mana gitu kan, misalkan sama keluarga pengen jalan, takut. Padahal itu ya saya tuh baru kali itu ya di dompet saya itu isinya obat semua. Antasida tuh pasti itu antasida ya. Misalkan emang terjadi dan kambuh, itu selalu yang saya minum itu antasida. Kemudian obat jantung coba dikasih juga ISDN, pasti teman-teman pada tahu, isosorbit dinitrat. Kemudian obat penenang, nah itu
Saya juga dikasih juga obat penenang ya, mau apa sih contohnya kemarin itu ya diazepin gitu, kemudian alprazolam juga itu saya sedia tuh dalam dompet saya. Bayangin tuh. Itu dia ya, paranoid, khawatir, cemas. Kemudian yang kedua, takut. Takut apa? Takut mati. ini lumrah ya. Saya juga pada saya itu sebagai manusia biasa yang nggak luput dari dosa, mungkin dosa juga masih banyak gitu kan. Takut mati. Pada saat 1 tahun pertama itu bergejolak gitu kan. Ketakutan itu gimana ya nanti ya, aduh dosa masih banyak ya kan, aduh gimana nanti ya nanti keluarga saya ya kalau saya mati ya gitu-gitu. Muter-muter aja di situ. Itu tuh aduh, apa ya, saya ini bukan dari cerita ya, saya ini pengalaman sendiri gitu. Jadi ketakutan itu muncul, kekhawatiran gitu. Itu 1 tahun pertama. Nah nanti makan di tahun-tahun berikutnya ya kan saya sampai ke dalam tahap yang memang sudah. Nah itu tadi nanti akan saya jelaskan di video ini nih, makanya simak terus. Jadi apa yang membuat saya bisa sembuh, apa yang membuat saya bisa sebaik ini, itu solusinya ada di video ini. Makanya jangan skip videonya. Nah, balik lagi gitu ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana bisa sembuh? Oke, yang pertama nih ya. Yang pertama dan paling utama, terima takdir kita sakit. Terima gitu. Terima kalau kita sekarang ini sedang dikasih sakit, sedang dikasih sebuah ya katanya ujian. Dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kita akan simpulkan itu sebagai sebuah nikmat. Nah ini nih yang paling saya sendiri 1 tahun pertama itu ya, itu masih belum bisa terima gitu. Kenapa kok saya sakit kayak gini? Kenapa gitu? Saya beragama Islam ya. Saya bertanya gitu. Ya Allah, kenapa kok saya? Kenapa harus saya yang sakit begini? Gitu. Padahal di luar sana banyak yang mungkin yang lebih bandel dari saya. Tapi kenapa harus saya? Itu tuh terjadi. Itu terjadi kayak kita tuh kayak apa ya, luap-luap gitu, kayak ya Allah kenapa gitu loh. Saya kurang, jadi akhirnya mengungkit tuh, saya kurang baik apa gini. Itu terjadi. Makanya sebelum bisa kita mengarah kesembuhan ya kan, kita ini perlu berproses untuk sembuh. Itu yang pertama, terima takdir sakit kita. Itu. Yang kedua, maafkan segala sesuatu, segala apapun ya, yang menurut kita tuh yang membuat kita sakit. Misal kepusingan dengan contoh yang paling dekat, misalkan kepusingan dengan orang terdekat kita, misalkan istri yang mungkin suka berantem, suka adu argumen, kemudian ya gitulah. Oh ini gara-gara kamu, kamu menyalahkan. Oh ini gara-gara ini, di kantor begini-gini, begini-begini lagi nggak ada habisnya. Jadi maafkan segala sesuatu, segala apapun yang menurut kita itu membuat kita sakit, maafin, ya sudah, ya. Yang ketiga, mencoba ikhlas. Mencoba ya, karena ikhlas dari 2 tadi itu sulit untuk manusia seperti saya ini. Saya ini hanya manusia biasa, hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memang bisa ikhlas 100%. Nah ini saya mencoba ikhlas. Jadi saya mencoba belajar mengikhlaskan yang tadi ya, menerima takdir, kemudian memaafkan segala sesuatu. Itu penting ya teman-teman. Yang keempat, nah ini belajar melawan segala tantangan. Nah dulu kalau kata dokter, oh ya ini nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum kopi dulu, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa gitu. Setahun lebih lah saya coba ikutin ya kan, nggak makan apa, harus makan rebus-rebusan yang mudah dicerna apa gitu, saya ikutin. Sampai makan timun rebus loh, wortel direbus, kentang, kemudian sayur-sayuran mentah, itu sudah saya lewatin juga. Tapi apa, nggak enak. Udah makan sedikit ya kan, nggak bisa makan juga, ditambah lagi menunya juga. Akhirnya saya lawan, nggak boleh makan pedas. Saat itu kayak saya udah kayak gedek aja gitu, saya makan pedas. Jadi pada saat itu saya coba makan ada sambelnya lah gitu.
Walaupun memang pada saat awalnya itu saya masih bergejala, kita habis makan sambal kembung apa, tapi nggak apa-apa. Tapi ini nih mindset saya berpikir saat itu, ini nih kalau saya berpikir nanti bakal sakit, terjadi sakit, saya berpikir kembung ya terjadi kembung, maka itu saya lawan. Makan pedas saya lawan, minum kopi saya lawan, minum kopi coba, abis itu emang nggak enak, kembung, aduh sini lagi. Tapi pelan-pelan ini otak ini kan saya tadi sudah bahas tadi di awal ya, ini adalah ketidaknormalan kita nih di sistem organ pencernaan kita ini. Maka dari itu saya mulai dari otak gitu loh. Saya mulai dari stigma saya itu, jangan sampai gara-gara makan ini nanti saya bakal kembung. Enggak, saya ubah tuh, saya lawan. Bahkan ngerokok saya lawan. Saya rokok, kembung, nggak apa-apa. Pelan-pelan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi ya setahun lebih saya coba lawan itu, akhirnya mulai bisa menerima nih tubuh ini sudah mulai ada nikmat yang diberikan Allah, ditambahkan oleh Allah lagi nih, mudah bisa makannya lebih banyak, makan pedas bisa. Akhirnya saya lawan tuh, yang nggak boleh makan banyak, saya coba makan sedikit lebih banyak kayak gitu ya. Terus yang keempat, bersiap dipanggil oleh yang kuasa. Ya siap mati lah kapan aja. Itu tuh benar-benar harus ditanamkan nih. Ditanamkan ke dalam pada diri ini, yang tadi kekhawatiran saya tadi ya, ketakutan saya, keparnoan saya, takut mati, takut nanti gimana anak istri saya. Lepasin sudah, lepasin, pasrah, berserah, udah. Itu tuh kunci utama kesembuhan ya. Jadi jangan biarkan diri ini jadi ketakutan gitu loh, tapi tetap yakin bahwa kesembuhan sakit itu juga datang dari Allah, dan sembuhnya juga datang dari Allah. Maka tadi yang saya ambil hikmahnya adalah, ketika kita sudah tahu sakit ini datangnya dari mana dan juga sembuhnya juga datang dari mana, ya sudah, lepasin. Ya Allah, mau bagaimana saya manut, jadi siap gitu. Walaupun secara de facto-nya saya ya masih banyak dosa lah, masih belum, tapi mencoba ya deh gitu. Pernah tuh saya waktu ada dinas itu di Bogor, di situ tuh saya naik tangga, langsung langsung ya Allah, ya udah nggak apa-apa sih ya Allah, kalau mau diambil ya udah nggak apa-apa ya Allah. Langsung baca la ilaha illallah wala quwata illa billah, udah pokoknya gitu. Bener-bener dramatis banget itu, tapi gak terjadi. Yang saya takutkan, nanti mati nih, enggak. Jadi kekhawatiran itu yang mengganggu kesembuhan. Ini buat pada teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, lepaskan, siapkan bahwa ya udah, ketika memang ya sudah saatnya dipanggil, ya udah lepasin. Insya Allah itu hanya kekhawatiran belaka, belum tentu terjadi. Yang keenam, mengatur pola makan dan jenis makanan. Ya betul, ini emang harus ya kita atur pelan-pelan nih. Saya kan surviving 4,5 tahun. Jadi yang di awalnya saya nggak bisa makan, kemudian mencoba makan sedikit. Saya coba-coba tuh, mulai dari rebusan, ya kan, mentahan. Jenis makanan ini kalau dimakan saya nggak enak, ini. Itu saya coba satu persatu, kemudian diatur gitu. Tapi mindset yang tadi, yang 5 basic tadi sebelumnya, itu mesti sudah dapat dulu. Karena nikmat selanjutnya seperti nanti bisa mampu makan lebih banyak, mampu lebih banyak variasi makan, itu beranjak dari situ. Ketika nanti sudah kita terlewati yang 5 tadi, yang ke-6 ini nanti akan pelan-pelan ya kan, diberikan lagi, dibukakan lagi nikmat gitu ya, oleh yang kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi ya itu dulu, jangan langsung berkecil hati ketika makan, orang lain itu kok enak ya makan itu, saya pengen makan itu juga tapi takut gitu. Nggak apa-apa, lawan aja. Kalau emang orang lain makan apa, makan aja. Jadi jangan takut, nanti kalau makan saya nanti kambuh, saya mati. Udah mati atau enggak itu urusan yang kuasa ya. Mau keadaan kita apapun, kalau memang belum saatnya mati, ya belum mati, ya alhamdulillah gitu. Jadi memang paranoia, kekhawatiran itu selalu ganggu bagi kita yang sedang melawan kayak gitu. Itu. Oke, yang ke-7 ya itu ya, ketika habis makan ya jangan langsung berbaring gitu ya. Jangan langsung berbaring, tiduran gitu, jangan. Ya duduk saja, duduk kakinya selonjorin, udah
Tunggu sampai memang pada saat itu ya saya makan itu penuh, rasanya penuh begah. Itu minyak angin ya, minyak angin itu selalu ada ready, selalu saya oles-oles terus. Itu selalu, dan kalau bisa habis makan jalan-jalan kecil gitu. Jalan-jalan kecil itu membantu apa namanya, proses penurunan makanan. Nah, itu tuh penting tuh teman-teman habis makan. Dan juga jangan kebanyakan minum setelah makan, itu ternyata benar. Itu benar itu. Jangan kebanyakan minum setelah makan. Jadi habis makan udah tahan dulu. Nah, minumnya dikit-dikit aja. Cuma buat ini yang nyangkut di leher, di kerongkongan, itu gunanya minum setelah makan. Bukan satu apa gelas penuh. Pengalaman saya nggak gitu. Minum dikit aja. Ya. Nah, ini terus kemudian suka berjemur di pagi hari. Ya, ini saya lakukan ya pada saya sakit. Itu setiap jam 8 pagi saya di kantor, jam 8 sampai jam 9 itu saya sempatkan saya jemur badan saya ini di luar ya, di luar ruangan gitu. Jemur pakai sinar matahari itu. Karena pada saat itu saya berpikir sinar matahari pagi itu penting untuk ada tuh, saya pernah baca di literasinya atau referensinya itu yang membantu, salah satunya membantu pencernaan. Dan memang saya rasakan ketika saya banyak berjemur di pagi hari itu ada perbedaan badan lagi lebih hangat ya kan, kemudian ya pencernaan sedikit, makanya itu pencernaan sedikit demi sedikit lebih baik. Nah, makanya juga teman-teman yang dilanda sakit GERD ini juga jangan di kamar terus, jangan nggak ngapa-ngapain, tetap aja ngapa-ngapain. Dan itu tadi misalkan nanti engap, ya sudah, berhenti dulu sebentar gitu, tarik nafas, tenang gitu, tenang gitu ya Allah gitu. Pokoknya bener-bener kita tuh agamis banget, kayak segala sesuatu yang kita lakukan itu langsung kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, udah bismillah, udah gitu aja. Padahal itu tuh terjadi, itu saya lakukan. Oke. Nah, ini yang terakhir itu adalah kelola stres dan pikiran, istirahat yang cukup. Memang saat itu tuh saya ngalamin itu tuh susah tidur. Jadi tuh saya habis maghrib, kemudian makan, habis itu sholat isya tuh langsung tidur. Tapi saya terbangun lagi itu jam 2 pagi. Every day, setiap hari jam 2 pagi itu sudah melek mata dan nggak bisa tidur lagi. Nah, ini juga saya ambil hikmahnya. Ya itu tadi, saya juga menilai diri saya mungkin memang dulunya saya jauh gitu dari yang kuasa gitu. Makanya ini sakit GERD ini, kalau saya bisa tarik benang merahnya, itu adalah sakit yang untuk merefleksi diri gitu. Kita ini dulu sebelumnya gimana? Zolim sama tubuh ini gimana? Yang dulunya kurang tidur, kurang istirahat, mikir terus, yang begadang apa semua, makan apapun dimakan, minum apapun diminum ya kan. Akhirnya kayak kita lupa sama tubuh ini gitu. Kita terlalu memporsir tubuh ini. Dan saya merasa juga saat itu sholat juga jarang ya kan, kayak disuruh langsung. Nah, itu kenapa saya dibangunin jam 2. Akhirnya saya sholat tahajud, saya sholat taubat, saya sholat hajat itu, minta disembuhkan gitu. Dan itu terjadi setiap hari saya bangun jam 2. Nah, itu teman-teman, ya apapun agamanya, pada teman-teman semua, ya intinya kita disuruh mendekat lagi kepada yang kuasa. Itu jadi benar-benar segala sesuatu yang di dunia ini ya, yang terjadi, baik itu nanti kita rezeki atau apapun itu semua, kita hanya cuma satu yang minta kepada siapa? Ya pada yang kuasa. Sakit kita dari yang kuasa, sembuh juga minta dari yang kuasa. Oke, nah ini saran dan masukannya saya sebagai GERD survivor, saya senior, teman-teman yang saat ini belum, dan semoga jangan terjadi ya sakit ini kepada kalian ataupun yang sedang berjuang. Intinya jangan pernah underestimate dengan kuasa Tuhan. Jangan, saya ini nggak bisa sembuh, jangan. Jauh-jauhkan itu, yakinkan diri, banyakin dekat sama Tuhan ya kan, banyakin ibadah dan berserah. Apapun yang terjadi, dari dan hanya kepadamu saya
meminta, ya kan, minta kesembuhan ya sama yang kuasa gitu. Kalau dokter, obat ataupun apa, ini kan kita berikhtiar, berupaya ya. Yang tadi saya sampaikan dari banyak saran-saran saya, itu kita berupaya dan itu saya lakukan, dan alhamdulillah 4 tahun setengah saya, alhamdulillah Allah sudah mengembalikan lagi nikmat yang dulu pernah hilang. Nggak bisa makan enak, nggak bisa makan, bahkan makan enak juga nggak bisa, minum nggak bisa, apapun nggak bisa. Nah itu tadi buat teman-teman, jaga kesehatan, kendalikan pikiran, kendalikan stres ya, jangan terlalu memporsir diri ini, berikanlah diri ini waktu ataupun kesempatan untuk memperbaiki ya, untuk peremajaan itu, jangan terlalu kita porsir, kita ambisi pengen ini, lupa gitu. Kemudian juga waktu buat keluarga, jangan sampai juga kita, misalkan sebagai saya, sebagai bapak, sebagai suami, itu juga mungkin dulu pernah banyak mengorbankan waktu untuk mereka, dan akhirnya pada saat saya sakit ini, akhirnya saya disuruh dekat lagi dengan mereka yang dulu waktu-waktu yang pernah hilang, momen-momen yang pernah hilang. Nah itu tuh, jadi sakit apapun ya, misalkan ini saya ini, maaf tadi saya kameranya habis baterai ya, jadi lanjutin ya. Jadi apapun sakitnya itu sebenarnya kayak reminds me, tegur kita ya, mungkin untuk ya siapapun yang sayang sama kita, yang dulunya banyak kita habisin waktu untuk yang lain, fokus untuk yang lain, dan hak mereka atas atensi kita, waktu kita tuh ya kita tinggalkan gitu. Sebenarnya itu kayak ya kita disentil lah, supaya kita lebih bisa menjalani figur kita. Kan figur kita sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki nggak hanya cuma jadi tukang cari nafkah gitu ya, tetapi ketika di rumah tuh bisa jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, jadi tetangga yang baik. Nah itu ya teman-teman, itu selalu ingat. Nah kemudian juga ubah gaya hidupnya juga, yang dulunya ya sempat kita forsir lah dengan apapun itu ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang nggak baik gitu, kita harus lebih bijaksana ya kan gitu. Memang ya tidak menutup kemungkinannya di zaman saat ini ya, apapun itu dalam kehidupan kita, bersosialisasi, bersosialita gitu kan, ada aja gini gitu. Tapi ya kita dalam makin kesini kita harus makin bijak ya. Jadi apapun itu, yang terpenting adalah kesehatan kita sendiri gitu, karena kita ini nggak cuma hidup sendiri, tapi masih ada orang di rumah atau orang-orang di lingkungan kita yang menyayangi kita, yang menunggu kita gitu. Jangan sampai kitanya sendiri malah over dan tidak bisa mencintai diri kita sebagaimana mestinya. Nah yang terakhir ini ya, pesan kepada semuanya ya yang sedang berjuang juga, jangan patah semangat, jangan patah harapan gitu ya, putus asa, jangan. Enggak, ini buktinya saya bisa lebih baik, saya bisa memperoleh kenikmatan yang pernah hilang, saya bisa kembali sehat. Hanya saja memang butuh waktu, butuh sabar, ikhlas. Yaitu waktu itu sempat nih dokter bilang sama saya nih, "Dok, gimana nih, saya kok belum sembuh-sembuh, saya kan mau kerja, saya mau ini itu." Nah dokter cuma bilang santai, "Bapak ini ngerusak dari tubuh bapak aja itu bertahun-tahun. Nah ketika memang tubuh ini ngasih sinyal ya berupa sakit ini, ya kan, tapi bapak minta sembuhnya besok, ya nggak mungkin," katanya gitu. Saya langsung ngedrop. Ya tapi ya kunci dari semua itu ya sabar, ya ikhlas, dan yakin bisa sembuh. Ya semangat yang berjuang, semangat yuk. Yang belum atau jangan sampai kena GERD, ya itu tadi ya, laksanakan yang tadi. Oke? Salam sehat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akan memberikan petuah-petuah yang lain ya, atau pengalaman yang lain berdasarkan ya kayak pengalaman saya ya. Saya bicara sesuai dengan apa yang saya alami dan apa yang saya analisa, kemudian saya berikan kesimpulan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.